Paulus mengingatkan, menjadi pelayan Kristus, menjadi pelayan jemaat, kita dapat menikmati sukacita. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kasih Tuhan bagi kami boleh kami nikmati, dan saat ini kami menyiapkan diri untuk menikmati firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu menjadikan kami faham tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 yang mengatakan bahwa sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin setiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus mendapatkan firman Tuhan yang dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan dia menekankan beberapa hal yang memungkinkan dia boleh berkata bahwa aku bersukacita. Aku bersukacita. Karena beberapa hal yang kemudian dia jelaskan di dalam pembacaan kita di sini. Jadi kerinduan yang diharapkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita di sini berhubungan dengan jemaat yang ada di Kolose maupun kita yang menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini, agar supaya kita dapat menikmati sukacita yang Tuhan nyatakan. Beberapa alasan yang dia sebutkan, mengapa boleh bersukacita. Di dalam pembacaan kita sini, ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, coba kita perhatikan alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia bersukacita? Dia katakan, aku boleh menderita karena kamu. Itu salah satu dasar dia bersukacita. Berbeda mungkin dengan kenyataan. Tetapi karena dia menikmatinya di dalam Tuhan, maka penderitaan di dalam Tuhan, dalam surat Rasul Paulus disebutkan bahwa itu adalah anugerah. Itulah sebabnya dia berkata, aku berbahagia, aku bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu. Jadi penderitaan tidak selamanya membawa kesialan. Penderitaan tidak selamanya membawa kemalangan. Penderitaan di dalam Kristus dari orang-orang yang mengasihi Tuhan justru mendatangkan sukacita seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, jadi di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau toh kita mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, dan kita dihadapkan pada tantangan, pada pergumulan, pada persoalan, itu bukanlah sesuatu yang harus kita tolak, tetapi justru boleh menjadikan kita menikmati sukacita dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus bilang, aku bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi penderitaan yang kita alami di dalam Kristus itu adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya. Jadi jangan takut menderita untuk melayani Tuhan. Bagian yang kedua, dia juga menyebutkan di dalam ayat yang ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, alasan yang kedua yang Rasul Paulus sebutkan mengapa dia menikmati sukacita adalah dia boleh menjadi pelayan. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Pelayan jemaat menjadikan Rasul Paulus boleh menikmati sukacita. Jadi menjadi pelayan bukan menjadi bos, bukan menjadi seseorang yang harus dihormati, dihargai, tetapi dalam status sebagai pelayan, bahkan lebih daripada itu. Alkitab berkata, sebagai budak Kristus. Itu adalah alasan Rasul Paulus menyebutkan bahwa aku boleh menikmati sukacita. Dapatkah kita berkata seperti Rasul Paulus, bahwa dengan menjadi pelayan, bukan menjadi bos, kita boleh menikmati sukacita? Rasul Paulus mengingatkan, menjadi pelayan Kristus, menjadi pelayan jemaat, kita dapat menikmati sukacita. Karena dengan melakukan kebenaran tersebut, ada mahkota tersedia bagi kita yang Tuhan siapkan bagi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku bersukacita. Sekarang aku bersukacita. Ayat yang ke-27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Jadi alasan-alasan yang Rasul Paulus sebutkan di sini berbicara tentang bagaimana dia boleh menjadi pelayan, dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang bekerja bagi Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain, yang disebutkan bahwa ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Ada rahasia yang tersembunyi lama, tetapi sekarang sudah dibukakan, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dulu orang-orang Kolose adalah orang-orang yang disebut sebagai kafir, tidak memiliki Allah yang benar, tidak menyembah Allah yang benar. Tetapi pada saat berita ini disampaikan, Rasul Paulus berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Betapa pentingnya keberadaan Kristus di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Betapa pentingnya keberadaan Kristus di dalam kehidupan pribadi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengingatkan, mari kita mengoreksi diri. Mari kita melihat keberadaan kita. Benarkah sudah ada Kristus di dalam hati kita? Benarkah kita sudah memercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita? Seandainya belum, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamatmu, dan Alkitab berkata, kamu menjadi anak Allah, kamu menjadi ahli waris, kamu menjadi warga sorga. Dengan demikian, ada kehidupan kekal karena kita sudah percaya kepada Kristus. Kehidupan kekal, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat.
Dan itu pasti akan memberikan dampak sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita dapat perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-28, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Berita tentang Kristus itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dialah yang kami beritakan. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah pemimpin hidup kita. Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang kami beritakan. Di dalam Kristus ada keselamatan. Dialah yang Rasul Paulus katakan yang kami beritakan. Karena dengan berita tersebut membawa orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menikmati firman-Nya hari ke hari, maka dia akan menjadi utuh, sempurna di dalam Kristus. Dia bertumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang terakhir kita temukan bahwa ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam kamu. Alasan yang ketiga ini kita perhatikan bagaimana untuk dapat menikmati sukacita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, kita harus pergi memberitakan Injil. Kita harus bersaksi bagi Tuhan, dan saksi bagi Tuhan akan didasarkan pada kuasa, akan didasarkan pada kapasitas, kekuatan, kuasa Allah yang dinyatakan kepada setiap orang. Bekerja dengan kuat di dalam kamu, dan Tuhan memampukan kamu. Itulah sebabnya, berharaplah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita boleh bekerja dengan maksimal, menikmati sukacita, karena pertama, kita boleh menderita bagi Kristus. Yang kedua, kita boleh menjadi pelayan jemaat. Kita boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di jemaat, apapun jabatan kita, apapun status kita di jemaat. Marilah kita laksanakan pekerjaan itu dengan baik. Yang berikutnya adalah, mari kita terus memberitakan berita sukacita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Injil keselamatan yang membawa kesempurnaan di dalam Kristus. Kabarkanlah itu. Dan yang terakhir, untuk dapat melakukan tersebut, kita harus memiliki kuasa dari Tuhan. Tuhan memampukan kita dengan kuasanya, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil memuliakan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadikan kita diberkati, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, dan kami percaya kami boleh mendapatkan berkat karena kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami yakin bahwa setiap kami yang berada dalam pergumulan, berada dalam kesakitan, berada dalam permasalahan, akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.